Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Ar-Ruhama yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat inilah yang mendorong kita untuk hadir bersama-sama mengaji di sini, tidak lain dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat pertama yang Allah turunkan adalah perintah untuk mengaji, perintah untuk membaca, perintah untuk mempelajari, khususnya apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi ini nanti juga ada pengajian daerah yang dihadiri oleh Ustadz Dasat Latif. Barangkali kita nanti sampai jam berapa Ustadz? Sampai jam 7 atau lewat setengah 8. Kita akan membahas lanjutan putusan tarjih berkaitan dengan ibadah sholat bagian kelima. Pada bagian kelima ini kita akan membahas ta'awuz, bacaan al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bacaan basmalah dan al-fatihah di dalam sholat. Namun sebelum itu kita ingin belajar dari nasihat Buya Hamka. Beliau memberikan pencerahan pada kita semua, kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Ini nasihat yang sangat berharga agar kita berbeda dengan makhluk yang lain, karena kita diciptakan fi ahsani taqwim. Jadi tidak sekedar hidup, tapi bagaimana hidup ini diisi dengan makna, dengan nilai. Dan juga demikian bekerja sudah tentu untuk kebaikan kita di akhirat nanti, karena kita tidak akan selamanya di dunia ini, tapi hasil-hasil yang kita peroleh dari bekerja kita itu diantaranya kita keluarkan di jalan-jalan yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Baik, kita mulai dengan putusan nomor 7. Tsumma sta'id qailan a'udzu billahi minasyaitonir rajim tsumma qra'al basmalah tsumma qra'al fatihah. Jadi setelah selesai pembahasan tentang bacaan doa iftitah di dalam sholat, yaitu berakhir di putusan ke-6, pada putusan ke-7 ini lanjutan dari membaca surat membaca al-iftitah itu adalah membaca ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita membaca basmalah, kemudian kita membaca al-fatihah, ya, itu rangkaian yang kita lakukan dalam sholat kita setelah membaca doa iftitah, apakah Allahumma ba'id baini atau inni wajjahtu atau wajjahtu tanpa inni. Nah, apa dasar hadis membaca ta'awuz? Secara umum di dalam surat An-Nahl ayat 98
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila Anda membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maksudnya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, maka disunnahkan untuk membaca ta'awuz. Ini adalah dalil umum setiap kita akan membaca Al-Quran. Karena yang akan kita baca itu adalah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran, maka kita membaca ta'awuz. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua adalah hadis riwayat Abdul Razzaq nomor 2539 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kana yaqul qabla al-qira'ah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum membaca Al-Fatihah, beliau membaca, "Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk." Bacaan ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini menjadi dalil, ya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis, bahwa Rasulullah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagaimana dengan rakaat kedua? Nah, tadi bicara rakaat pertama. Apakah juga membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah? Menurut keterangan hadis berikut ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung membaca Al-Fatihah ketika bangkit dari rakaat kedua. Jadi cukup ta'awuznya itu mewakili keseluruhan membaca Al-Quran di rakaat pertama. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza nahadha min ar-rak'ati tsaniyah istabtaha al-qira'ah bi alhamdulillahi rabbil alamin walam yaskut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit ke rakaat kedua, beliau memulai dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau tidak diam sejenak sebelum itu. Hadis riwayat Muslim. Kalau di rakaat pertama, dari takbiratul ihram ke bacaan Fatihah, beliau berdiam. Apa yang dibaca ketika beliau berdiam? Allahumma ba'id baini, kemudian membaca ta'awuz, kemudian membaca Al-Fatihah. Berarti berdasarkan hadis ini, untuk rakaat kedua, tiga, dan seterusnya tidak perlu lagi membaca ta'awuz. Cukup di rakaat pertama, walaupun ada pendapat yang membolehkan membaca ta'awuz, ya. Karena bagi mereka setiap rakaat berdiri sendiri bacaan Al-Qurannya, sehingga tidak mengapa membaca ta'awuz. Jadi kalau menurut tarjih, cukup di rakaat pertama. Imam Asy-Syaukani berkata, hadis di atas menunjukkan bahwa tidak disyariatkan untuk diam sebelum memulai bacaan di rakaat kedua. Jadi tidak ada jeda diam dari setelah bangkit dari sujud kedua menuju rakaat kedua. Begitu pula tidak disyariatkan untuk membaca ta'awuz pada rakaat kedua. Rakaat selanjutnya sama dengan hukum rakaat kedua. Beliau menyatakan dalam kitabnya Nailul Autar. Namun jika seorang tidak membaca ta'awuz di rakaat pertama, maka sebaiknya ia membaca di rakaat kedua. Mungkin lupa, langsung baca basmalah, maka nanti diganti di rakaat kedua. Demikian penjelasan Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip berikut ini. Ibnu Taimiyah berkata, jika seseorang meninggalkan bacaan ta'awuz di rakaat pertama, maka hendaklah ia membacanya di rakaat kedua. Kitab Sifatis Shalah min Syarhi Umdah karya Ibnu Taimiyah. Jadi menurut ulama baik Asy-Syaukani maupun Ibnu Taimiyah, membaca ta'awuz itu cukup di rakaat pertama. Tapi kalau lupa, maka boleh dilakukan di rakaat kedua sebagai pengganti tidak terbacanya ta'awuz di
rakaat pertama. Terdapat lafaz lain yang disebutkan dalam HPT, himpunan putusan tarjih, tapi terdapat dalam hadis, yaitu a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini lafaz yang berbeda dengan ta'awuz umumnya yang kita baca. Di sini ada tambahan min, ya, ada tambahan as-sami al-alim dulu. A'udzubillahi samiil alim. Tidak langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi ada tambahan apa? As-sami al-alim. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Coba kita baca bersama-sama. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi tambahannya as-sami al-alim di bagian pertama dan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi di bagian kedua. Artinya, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari gangguan setan yang terkutuk, dari kegilaannya, kesombongannya, dan nyanyiannya yang tercela. Jadi ini dasar hadis dari bacaan tadi, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati bil lail kabbara thumma yaqul subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini salah satu bacaan doa iftitah, ya. Kemudian beliau mengucapkan Allahu akbar kabira, kemudian mengucapkan ta'awuz seperti yang kita baca tadi, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi Bapak Ibu, selain bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada juga lafaz lain dari bacaan ta'awuz yang terdapat tambahan di dalamnya, dan itu juga disebutkan dalam hadis. Rasulullah juga mengamalkannya. Jadi kalau membaca ta'awuz bisa yang singkat tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bisa juga yang tadi agak panjang. Kira-kira sudah hafal ya yang agak panjang tadi? Bisa diulang? Ikuti saya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu bacaan yang lebih panjang dibanding bacaan yang biasa kita baca. Adapun makna al-hamzu, an-nafsu dan an-nafhu dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi di bagian akhir kan tadi ada min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, apa arti tiga ini? Ya. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yata'awwazu minasyaiton min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini susunannya berbeda. Hamzihinya sama awal, tapi kedua dan ketiga dibalik. Ya. Jadi boleh membaca sesuai urutan yang pertama tadi atau membaca sesuai urutan hadis ini. Apa arti hamzuhu dulu? Ya. Hamzuhu di sini diartikan al-mautah. Ya. Setan yang terkutuk, yaitu dari al-hamzu, an-nafsu dan an-nafhu. Lalu beliau bersabda, al-hamzu maksudnya mati karena gangguan setan. Mati karena gangguan setan. Jadi setan itu bisa membuat seseorang mati, walaupun Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. Kemudian an-nafas, ya. Nafas maksudnya syair atau syair, ya. Kemudian yang terakhir an-nafkh, maksudnya kesombongan. Jadi hamzun itu artinya
kematian. Kemudian nafsun itu artinya syair atau nyanyian. Kemudian nabkhun itu artinya al-kibriya atau kesombongan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kekuatan setan yang bisa membuat kita mati atau celaka, bisa membuat kita lalai karena nyanyiannya, bisa membuat kita rendah karena kesombongannya. Berikutnya membaca basmalah. Ya, tadi selesai baca ta'awuz, dilanjutkan dengan membaca basmalah. Apakah basmalah bagian dari Al-Fatihah? Apakah dibaca jahar atau sir? Jahar itu dibaca keras, sir itu dibaca pelan. Ya. Majelis Tarjih berpendapat bahwa basmalah adalah salah satu ayat dari ayat surat Al-Fatihah. Boleh dibaca secara jahar dan boleh pula dibaca secara sir dalam sholat. Jahar yaitu sholat yang diharuskan membaca surat Al-Fatihah secara jahar. Jadi penjelasan ini dituangkan dalam putusan tarjih Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 yang diadakan di Malang. Ya, ini sudah agak lama ya, tahun 2010 Masehi. Ini putusan tarjihnya mengukuhkan putusan tarjih yang sudah ada di HPT halaman 77 dan 86 bahwa sebelum membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat ada dibaca basmalah berdasarkan hadis Abu Hurairah melalui An-Nu'aim Al-Mujmir sebagai berikut. Ini kita baca terjemahannya saja. Dari Nu'aim Al-Mujmir bahwa ia berkata, aku sholat di belakang Abu Hurairah. Ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah hingga sampai Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu mengucap amin dan jemaah pun mengucapkan amin. Setiap kali sujud ia mengucapkan Allahu Akbar, dan setiap kali bangkit dari duduk dari dua sujud ia juga mengucapkan Allahu Akbar. Ketika selesai mengucapkan salam, ia mengatakan, demi Allah yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang sholatnya paling menyerupai sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya tadi dalam hal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika bangkit dari sujud kedua rakaat pertama untuk menuju rakaat kedua, itu tidak langsung Alhamdulillahirabbil alamin, tapi membaca Bismillahirrahmanirrahim, baik jahar maupun sir. Bacaan basmalah sebelum Al-Fatihah dalam sholat jahar boleh dijaharkan dan boleh pula disirkan atau dipelankan. Ya. Jadi bukan berarti kalau Muhammadiyah pasti sir, ya. Karena sudah ada jamaah yang mengidentikan, oh ini Imam Muhammadiyah, pasti enggak kedengaran bismillah. Padahal menurut putusan tarjih boleh jahar, boleh sir. Jadi para imam itu ya mengamalkan tarjih sekali-sekali keras, sesekali juga sir pelan, ya. Jadi tidak diidentikan kalau bacaan basmalahnya keras, wah ini bukan dai Muhammadiyah ini. Karena ada yang seperti itu. Padahal putusan tarjih membolehkan keduanya. Berdasarkan jamak antara hadis-hadis yang memberi pengertian bahwa Rasulullah menjaharkan basmalah dalam sholat jahar dan hadis-hadis yang memberi pengertian sebaliknya, yaitu bahwa Rasulullah memelankan basmalah dalam sholat jahar sesuai dengan kaidah fikih ikmalul kalam aula min ihmalihi, mengamalkan suatu pernyataan lebih utama daripada mengabaikannya. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi imam, sesekali dijaharkan, sesekali dipelankan. Artinya
jangan selalu dipelankan. Apalagi mengatakan kalau Imam Muhammadiyah pasti pelan, enggak ya, karena putusan tarjinya tidak begitu. Putusan tarjinya boleh keras, boleh juga pelan. Nah, kemudian yang berikutnya dalil membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 714 dari Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Maksudnya tidak ada solat itu tidak sempurna solat seseorang bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Atau ada makna lain, tidak sah solat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi di sini tidak ada penjelasan lebih lanjut. Apakah maksudnya tidak sempurna, artinya sholatnya tetap sah, cuman tidak memperoleh kesempurnaan, atau benar-benar tidak sah, tidak diakui sholatnya karena tidak baca Al-Fatihah? Tidak ada penjelasan. Saya lebih memilih tidak sempurna, ya. Karena ada pendapat tidak harus baca Fatihah ketika dia bermakmum dengan imam, Al-Fatihahnya itu sudah diwakili oleh imam. Tapi tarjih tidak menjelaskan. Ya, jadi anggap saja yang paling ringan tidak sempurna sholat yang tidak baca Al-Fatihah. Kemudian ada hadis lain, yaitu hadis riwayat Tirmizi nomor 286 juga dari Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu. Saya baca terjemahannya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat subuh. Kemudian nampak berat bagi beliau untuk membaca ayat karena terganggu, ya, dalam sholat subuh. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, "Aku mengetahui bahwa kalian membaca ayat-ayat di belakangku." Ubadah bin Somit berkata, "Kami berkata, demi Allah benar wahai Rasulullah." Beliau pun kemudian bersabda, "Jangan kalian lakukan kecuali untuk membaca surat Al-Fatihah, sebab sholat seseorang tidak sah tanpa membacanya." Ya, baik tidak sah maupun tidak sempurna tadi, ya. Jadi dalam pengalaman Rasulullah ketika beliau memimpin sholat subuh, para jamaah di belakang beliau, para sahabat itu masing-masing membaca, sehingga mungkin keluar desas-desus bacaan itu, ya. Nah, sehingga Rasulullah agak terganggu dengan baca, karena masing-masing baca. Sehingga selesai sholat Rasulullah menasihati mereka, kalau imam sedang membaca, kalian jangan baca kecuali apa? Al-Fatihah. Karena itu nanti dalam fatwa tarjih, baca Fatihah itu ada dua cara. Yang pertama, dengarkan dulu Fatihahnya imam, setelah amin baru kita baca Fatihah. Yang kedua, ikuti perlahan-lahan per ayat bacaan Fatihahnya imam, tapi tidak mendahului, hanya mengikuti saja, ya. Itu dua cara membaca Fatihah kalau kita sebagai makmum. Dalil membaca Al-Fatihah bagi makmum, ya. Ini yang ketiga, ya. Tadi sudah yang kedua. Yang ketiga ini hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ataqra'una fi sholatikum khalfal imam wal imam yaqra'. Jadi Rasulullah mempertanyakan kebiasaan sahabat membaca di belakang imam padahal imam sedang membaca. Apakah kalian membaca di belakang imam padahal imam sedang membaca? Semuanya terdiam. Mungkin Rasulullah agak keras suaranya, ya, semua terdiam. Faqalaha thalatha marat. Beliau menyampaikan itu 3 kali. Apakah kalian membaca di belakang imam padahal imam sedang membaca? Sampai 3 kali. Maka kemudian faqala qailun aw qailun inna lanaf'al. Di antara mereka ada yang menjawab pertanyaan Rasulullah, "Iya wahai Rasulullah, kami melakukannya." Maka Rasulullah mengatakan, "Fala taf'alu, jangan lakukan. Wal yaqra ahadukum bi Fatihatil Kitab fi nafsihi." Hendaklah seseorang membaca Al-Fatihah di dalam hatinya.
Jadi supaya tidak mengganggu imam. Karena seringkali ada yang membaca Fatihah itu cukup keras hingga mengganggu kiri kanannya, bahkan mengganggu imam. Ya. Walaupun baca dalam hati, tapi sebaiknya ada gerakan bibir atau gerakan lisan yang menunjukkan kita membacanya. Karena kalau baca dalam hati itu sering gampang terganggu bisikan lain, sehingga sholatnya itu kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Tapi kalau dengan disertai lisan dan gerakan bibir, itu lebih fokus pada bacaan tersebut. Nah, penjelasannya secara umum membaca Al-Fatihah dalam sholat itu adalah wajib. Ini pilihan pendapat tarjih ya. Karena merupakan salah satu rukun sholat, sehingga tidak sah sholat tanpa membacanya. Hal ini berdasarkan hadis nomor 1. Hanya saja membaca Al-Fatihah di belakang imam terdapat 2 garis besar ijtihad fikih, yaitu ijtihad mazhab Hanafi dan ijtihad jumhur ulama. Dalam mazhab Hanafi, makmum di belakang imam dalam sholat jamaah tidak membaca Al-Fatihah. Hal ini didasarkan pada firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ada dalil secara umum, kalau orang sedang baca Quran, maka dengarkan, simak bacaan itu agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, berdasarkan ayat ini, mazhab Hanafi berpendapat ya makmum dengarkan aja bacaan imam, nggak usah baca Fatihah. Apakah kemudian dihukumi nggak sah sholatnya? Nah, ini salah satu pendapat. Jadi untuk memahami la sholata, tidak ada sholat bagi yang tidak baca Fatihah, dengan adanya pendapat ini kita mengatakan tidak sempurna, ya, bukan tidak sah. Menurut jumhur ulama, membaca Al-Fatihah baik dalam sholat sendirian maupun berjamaah di belakang imam adalah wajib hukumnya berdasarkan hadis Ubadah di atas. Tarjih Muhammadiyah sesuai dengan dan sejalan dengan pandangan jumhur ulama ini. Jadi menurut tarjih Muhammadiyah, membaca Al-Fatihah sebagai makmum wajib. Hadis Ubadah tidak bertentangan dengan ayat di atas. Ayat di atas dapat dianggap sebagai perintah umum, sedangkan hadis Ubadah memberi perkecualian, yaitu di dalam sholat makmum tetap membaca Al-Fatihah. Ya, kalau kita memadukan antara ayat dan hadis, ya kita dengarkan dulu bacaan Fatihah imam, kita simak. Nah, setelah itu kita lakukan kewajiban membaca Al-Fatihah. Walaupun imam saat itu mungkin baca surat, nanti kita nggak usah baca surat, cukup kita dengarkan setelah selesai membaca Fatihah. Hadis Ubadah memang merupakan hadis ahad, dan menurut kaidah usul fikih Hanafi, hadis ahad tidak dapat membatasi keumuman Al-Quran, karena hadis ahad adalah zonni, sedangkan Al-Quran adalah qat'i. Sedangkan kaidah usul fikih jumhur ulama menyatakan bahwa hadis ahad dapat membatasi keumuman Al-Quran, karena pernyataan umum itu sifatnya zonni, sebab masih memerlukan penjelasan. Oleh karena itu hadis ahad bisa saja membatasi keumuman Al-Quran. Jadi hadis Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu tadi tetap dipegangi. Selain itu, membaca Al-Fatihah di belakang imam itu dikuatkan pula oleh hadis nomor 2 dan nomor 3 tadi. Ketika Rasulullah itu tadi bertanya sampai 3 kali, apakah kalian membaca di belakang imam padahal imam sedang membaca? Jangan kalian lakukan kecuali membaca Al-Fatihah. Berarti suratnya nggak usah dibaca, baca Fatihahnya saja. Setelah itu imam baca surat, ya kita dengarkan, paham atau tidak paham kita simak saja. Tapi lebih sering kita baca terjemahan untuk mengantisipasi pemahaman kita terhadap yang dibaca oleh imam. Kalau kita sering sholat jamaah kan kita sudah tahu, oh imam ini sering baca surat ini, oh imam ini banyak hafalannya di juz ammah. Nah, dengan antisipasi seperti itu kita baca terjemahannya, supaya ketika imam baca kita menyimak, kita sudah punya gambaran artinya, karena kita sering baca terjemahannya. Berarti ini menambah kehusuan sholat kita.
Nah, itulah berkaitan dengan membaca Al-Fatihah. Tapi karena waktunya masih cukup panjang, saya ingin masuk pada Al-Fatihah itu sendiri, ya. Apakah nanti ada bagian ke-6 berkaitan dengan Fatihah, ya, saya coba lihat dulu. Oh, ini langsung membaca amin. Baik, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu baca Fatihah, kita tahu Fatihah itu apa? Ummul Kitab. Ummul Kitab itu artinya apa? Induknya Al-Quran, induknya Alkitab. Pernah suatu hari Nabi SAW duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Ya, tapi duduk-duduk bukan dalam pengertian nongkrong, nggak ada manfaatnya, ya. Jadi Nabi Muhammad pernah duduk-duduk bersama malaikat Jibril, tiba-tiba ada suara seperti pintu terbuka, krek gitu ya, dari langit, didengar oleh Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril memberitahu bahwa pintu yang terbuka itu tidak pernah terbuka kecuali hari itu. Kemudian dari pintu itu turunlah sesosok malaikat, ya, bukan seorang malaikat, ya, sesosok malaikat. Malaikat Jibril memberitahu bahwa malaikat itu nggak pernah turun kecuali hari itu. Kemudian malaikat itu ikut nimbrung bersama Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Dia mengatakan dalam setelah memberi salam gitu ya, kabar gembira dengan 2 cahaya yang diberikan kepada Anda dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Jadi rupanya malaikat ini membawa kabar gembira dengan 2 cahaya Al-Quran maksudnya, yang mana diberikan khusus kepada Nabi Muhammad dan tidak pernah 2 hal itu diberikan kepada nabi sebelumnya. Kemudian disebutkanlah 2 cahaya itu, Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tapi ungkapannya khawatim surat Al-Baqarah, bagian akhir dari surat Al-Baqarah. Namun dalam penjelasan hadisnya, yang dimaksud dengan bagian akhir itu adalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dalam salah satu hadis kan kita dianjurkan sebelum tidur untuk membaca apa? 2 ayat terakhir sebelum kita tidur, yaitu 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Bapak Ibu sudah hafal 2 ayat terakhir, ayat 285 dan 286. Karena keseluruhan Al-Baqarah itu jumlah ayatnya 286, lebih dari 2 juz. Jadi kalau hafal Al-Baqarah berarti menghafal lebih dari 2 juz. Dan inilah surat terpanjang di dalam Al-Quran dan bagus untuk dibaca di rumah, karena itu akan mengganggu kemungkinan jin untuk masuk ke dalam rumah. Surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran ini termasuk surat-surat ruqyah. Nah, di dalam penjelasan hadis tadi bahwa Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah merupakan cahaya. Jadi di bagian akhir hadis itu dikatakan kalau dibaca surat ini, apa yang menjadi keinginan kita diberikan. Pernah ada seorang sahabat itu dimintai untuk menyembuhkan seorang kepala suku yang terkena gigitan kalajengking. Sahabat ini bukan dokter, bukan tabib, ya. Akhirnya dia baca cuman Al-Fatihah. Setelah itu kira-kira disemburlah kaki kepala suku dan sembuh atas izin Allah, sembuh. Kemudian sahabat ini diberikan kambing, hadiah kambing oleh suku tersebut. Kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah. Rasulullah tersenyum saja. Ya. Artinya
membaca Al-Fatihah ini bisa digunakan saat sakit-sakit ringan, ya, yang barangkali tidak harus diobati dengan cara khusus. Ibnul Qayyim al-Jauziyah ketika melaksanakan ibadah haji, badannya itu panas menggigil. Kemudian beliau siapkan air hangat. Di air hangat itu dibacakan Al-Fatihah. Berharap dengan cahaya Al-Fatihah ini beliau agak ringanlah panasnya. Setelah diminum beberapa saat, menurun panas beliau. Nah, artinya berdasarkan pengalaman tadi para sahabat maupun ulama, kita bisa melakukannya. Mungkin anak kita sedang panas, kita ambil aja air hangat sesuai jatah minum anak kecil misalnya. Kita bacakan dengan niat ikhlas, ya, berharap kesembuhan dari Allah, ya. Kemudian kita minumkan. Masalah nanti sembuh atau tidak sembuh secara langsung itu urusan lain, ya. Minimal kita ingin mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari yang disebut cahaya tadi, yaitu Al-Fatihah. Tapi jangan kemudian diperjualbelikan, ya. Setiap orang datang bawa dibacakan Fatihah, ini maharnya sekian, maharnya sekian. Cukup diri kita sendiri baca dengan ikhlas, apalagi dalam keadaan sudah berwudu, ya. Tidak harus misalnya orang-orang betul-betul soleh gitu, ya. Karena Al-Quran itu untuk semua, bukan untuk orang terpandang saja, ya. Siapapun hamba Allah yang meyakini Al-Quran akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Nah, sekarang kita coba lihat garis besar surat Al-Fatihah. Menurut suatu hadis qudsi, Allah membagi Fatihah itu menjadi dua. Satu bagian untuk Allah dan satu bagian untuk hambanya. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah langsung direspon, ya. Hadza li abdi, majjadani abdi. Yang pertama hamidani abdi. Wah, hambaku ini sedang memujiku. Jadi ketika Bapak Ibu, apakah dalam sholat atau di luar sholat, membaca Alhamdulillahirabbil alamin sebagai salah satu ayat dari Al-Fatihah itu, langsung direspon oleh Allah, hambaku sedang memujiku. Kemudian kita baca setelah itu Ar-Rahmanir-Rahim. Apa kata Allah? Langsung direspon asna alayya abdi, hambaku memujiku lagi, ya, tambah memujiku. Kemudian kita melanjutkan maliki yaumiddin, majjadani abdi, kata Allah, wah, hambaku mengagungkanku. Jadi 3 ayat pertama dari surat Al-Fatihah, kalau dimulai dari Alhamdulillah, itu semuanya pujian kepada Allah. Apakah Alhamdulillahirabbil alamin, apakah Ar-Rahmanir-Rahim, apakah Maliki Yaumiddin, semuanya pujian kepada Allah. Nah, ketika seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi. Ini ayat antara aku dan hambaku. Kenapa Allah mengatakan ini ayat, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, antara aku dan hambaku? Karena yang menyembah hamba, yang disembah Allah. Berarti di situ terjadi antara Allah dan hambanya. Yang meminta tolong iyyaka nasta'in, ya, itu hamba. Yang dimintai tolong adalah Allah. Makanya ayat ini disebut Ummul Fatihah. Kalau ada Ummul Quran, ada juga Ummul Fatihah. Induknya Fatihah itu ada pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena di sini ada makna tauhid, di sini ada makna komitmen beribadah hanya kepada Allah, komitmen untuk hanya meminta tolong kepada Allah. Ya. Jadi di sini ada nilai tauhid, dan tauhid adalah sentral dalam ajaran Islam. Makanya disebut apa tadi? Ummul Fatihah. Jadi ada Ummul Quran atau Ummul Kitab, ada juga Ummul Fatihah. Induknya surat Al-Fatihah atau intinya surat Al-Fatihah ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu apa yang kita ucapkan? Ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin. Apa kata Allah?
ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Karena ayat ini mengandung doa. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Jadi sudah pernah Allah berikan ini jalan lurus ini kepada orang-orang sebelum kita. Ada para nabi, ada para ulama, ada orang-orang soleh, ya, ada orang-orang yang berintegritas. Kemudian apa yang kita ucapkan setelah itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai. Dalam hal ini Nabi menyebut yang dimurkai itu adalah Yahudi. Waladdallin, bukan jalan orang yang tersesat. Dalam hal ini Nabi menyebut yang tersesat itu adalah Nasrani. Kenapa orang Yahudi dianggap dimurkai, maghdubi alaihim? Karena mereka setiap diutus Nabi itu kadang diusir, kadang kurang ajar terhadap nabinya. Bahkan ada yang dibunuh. Kalau kita baca surat Yasin itu kan 3 orang diutus Nabi dibunuh semua. Nah, maka ini orang-orang yang dimurkai. Kenapa orang Nasrani disebut waladdallin, orang yang tersesat? Karena menjadikan utusan Allah sebagai Tuhan, bahkan menganggap Allah punya anak. Nah, jadi kita nggak minta jalan itu. Secara umum jalan yang dilalui manusia 3 itu. Ada jalan yang lurus, ada jalan orang yang dimurkai, ada jalan orang yang tersesat. Nah, kita berharap memperoleh as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yaitu Islam. Nah, sebagian orang berkata ketika orang Islam itu kok mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti selama ini kalian tersesat dong. Nah, karena mintanya tunjuki kami jalan yang lurus. Apakah kalian tersesat kok minta begitu terus? Nah, para ulama menjelaskan begini. Ada 2 hal setidak-tidaknya yang kita minta saat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Yang pertama, arti ihdinas siratal mustaqim itu adalah kuatkan petunjuk yang ada pada kami yang sudah diberikan ini berupa hidayah Islam. Karena bisa jadi ada orang sudah Islam tapi dengan mudah dia murtad. Ada nggak? Ada. Nah, dengan kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita berharap nikmat hidayah Islam itu tetap ada pada kita sampai wafat kita. Bahkan Allah berwasiat untuk itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang pertama, ya. Kita minta diteguhkan supaya tetap berada dalam petunjuk jalan yang lurus, yaitu Islam. Yang kedua, kata para ulama, ihdinas siratal mustaqim itu kita meminta tambahan hidayah. Sebagaimana Ashabul Kahfi itu diberikan tambahan hidayah. Dalam surat Al-Kahfi itu kan ada ayat begini. Innahum fityatun. Apa lanjutannya Bapak Ibu? Kan sering baca surat Al-Kahfi hari Jumat. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Terusnya wazidnahum huda. Kami tambahkan kepada mereka, pemuda-pemuda ini yang kuat imannya itu, ya, kami tambahkan kepada mereka petunjuk kami. Berarti ada istilah tambahan petunjuk. Bisa jadi Bapak Ibu hadir sini juga memperoleh tambahan petunjuk, akan begini, akan begini, akan begini. Itu namanya tambahan petunjuk, sehingga kita akan memelihara keistiqomahan dalam berbuat karena sebab adanya tambahan petunjuk. Ada sahabat Nabi menyampaikan keluh kesahnya kepada Nabi. Wahai Rasulullah, kalau kami berada di majelis Anda, kami itu seperti dekat sekali dengan surga. Kami berpikir, merenung apa yang Anda sampaikan, masuk ke dalam hati kami mengangguk-angguk dan seterusnya lah, kira-kira begitu ya. Tapi ketika kami sudah di luar, kok sepertinya dekat dengan neraka. Karena
apa yang sudah didengar tadi itu seakan-akan hilang. Maka majelis pengajian semacam ini bisa menjadi ya, energi keimanan kita untuk menambah semangat keimanan. Karena itu diantara ciri pengajian di Muhammadiyah itu nggak banyak ketawanya. Karena kalau banyak ketawanya itu biasanya pulangnya bawa oleh-oleh ketawa. Ya, jadi itu Bapak Ibu berkaitan dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita diwajibkan membaca Al-Fatihah di setiap sholat kita, dengan kita garis besarnya tadi tahu bahwa Allah berbicara tentang Fatihah tadi dalam hadis qudsi, bisa menambah kehusyuan kita karena kita menghayati saat kita membaca Al-Fatihah. Baik, kita masih punya cukup panjang waktu untuk tanya jawab. Saya serahkan kembali ke Ustaz Jafar. Silakan Bapak Ibu, baik bertanya menyangkut hal ini tadi maupun yang lain-lainnya yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya saya mengenai bacaan surat Al-Fatihah pada ayat terakhir. Apakah itu boleh berhenti pada kata alaihim itu, kemudian berhenti lanjut ke goyim atau itu harus lanjut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Fatihah itu disebut Sab'ul Masani, artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ulama berbeda pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah atau dia ayat khusus yang selalu ada di awal setiap surat kecuali surat ke-9. Surat apa namanya? At-Taubah. At-Taubah ada Bismillahirrahmanirrahimnya? Ada. Tapi di surat An-Naml itu ada Bismillahirrahmanirrahim 2 di awal surat dan di tengah surat. Ketika Nabi Sulaiman menulis surat dakwah ke Ratu Balqis menyampaikan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya sesuai dengan jumlah surat yang ada. Cuman penempatannya tidak ada di awal surat At-Taubah, tapi ada 2 di surat An-Naml. Nah, karena perbedaan pendapat apakah Bismillah ini termasuk bagian dari Al-Fatihah atau tidak, sehingga penomorannya juga berbeda. Jadi ada yang berpendapat Alhamdulillahirrabbilalamin itu yang pertama, Ar-Rahmanir-Rahim itu yang kedua, Maliki Yaumiddin yang ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang keempat, Ihdinas siratal mustaqim yang kelima. Nah, 6-7-nya ini siratal ladzina an'amta 'alaihim itu jadi yang keenam, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu jadi yang ketujuh. Bagi mereka yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi dia ayat khusus yang mengawali setiap surat kecuali At-Taubah. Nah, jadi kalau dia berdasarkan itu bisa saja berhenti karena dianggap sebagai wakaf, sebagai ayat ke-6 baru masuk ayat ke-7. Ya. Bagi mereka yang memasukkan Bismillahirrahmanirrahim seperti pendapat tarjih tadi, ya, maka membacanya satu napas, ya. Walaupun itu tidak kemudian salah ketika berhenti karena mungkin napasnya pendek, ya. Apa tadi bacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika berhenti di 'alaihim seharusnya tidak, karena ini ayat ke-7 satu rangkaian. Jadi harus dibaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu jadi satu ayat karena tadi bismillahnya sudah ayat pertama. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya. Oh, sebentar Bu ya. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, ada
masalah Fatihah, Ya, dua pandangan, satu sumbernya dari Al-Quran, satu dari hadis. Ya. Yang kita pakai yang dari Al-Quran atau hadis yang boleh pandangan apa maksudnya, Pak? membacakan, tidak membaca mendengarkan. Dari yang Al-Quran itu kan disuruh mendengarkan. Wa inna fil Al-Quran wastami'u lahu Alakum. situ. Ya, Pakai yang itu atau yang hadis? ya. Jadi kalau menurut pendapat mazhab Hanafi tadi, yang menjadikan itu sebagai ayat yang dibaca tadi sebagai dalil, ya, yang makmum diam aja. Tapi mayoritas ulama berpendapat tetap wajib baca Fatihah, tapi dengan kompromi mendengarkan bacaan imam. Ya, mendengarkan bacaan imam dulu yang Fatihahnya, kemudian nanti wajib baca Fatihah, setelah itu dengarkan lagi. Saya kira itu yang lebih tepat, ya, karena hadisnya sifatnya, karena ayatnya sifatnya keumuman tadi, ayatnya umum, sedangkan hadisnya pengamalan Nabi, jangan kalian baca apapun kecuali, nah ada kata kecuali Al-Fatihah. Jadi kita kompromikan, kita tetap ada dengarnya, yaitu mendengarkan bacaan Fatihah itu. Setelah itu karena wajib baca Fatihahnya, kita baca. Setelah itu kita dengarkan lagi, gak usah baca surat. Itu kompromi yang lebih baik. Jadi waktu mendengarkan bacaan imam surat, kita baca Fatihah. Ya, Jadi imbauan tadi pas kami itu ya, karena ada kewajiban baca Fatihah, otomatis tidak mungkin dua hal kita lakukan. Nah, di satu hal kita diperintahkan mendengar, tapi di sisi lain kita wajib. Makanya kita baca dulu, selesaikan, ya, tidak dengan cepat-cepat ya, tapi menyesuaikanlah, ya. Kemudian setelah itu nggak usah baca surat, kita dengarkan lagi. Artinya dengarnya sudah ada, bacaan wajib Fatihahnya juga ada. Di situ kompromi yang lebih baik saya kira. Walaupun ada beberapa ayat yang kita tidak dengar saat kita baca Fatihah, karena nggak mungkin kita konsentrasi pada dua hal. Ya, nah, jadi ada bagian dari surat yang dibaca oleh imam tidak konsentrasi kita dengar karena kita sedang baca Fatihah. Mungkin hanya sayup-sayup terdengar, tapi karena kita fokus baca Fatihah itu. Nah, yang paling baik jangan baca surat supaya bisa mendengarkan sebagian dari bacaan Fatihah imam. Cuman kalau bacaan imam Inna A'tainakal Kautsar bisa lebih pendek dari bacaan Fatihah kita. Bagaimana? Ya sudah, nggak usah diselesaikan. Ya, sedapat apa kita baca Fatihahnya, berhenti, setelah itu ikut ruku setelah imam ruku. Nggak usah diselesaikan, nanti malah kita terlambat banyak gerakan. Ya, kira-kira begitu komprominya antara ayat dan hadis tadi. jadi kita kalau menurut hadis itu seakan-akan Quran seimbang dengan hadis. Tidak, itu karena pengamalan. Kita tidak menyebut seimbang, tapi itu yang diamalkan oleh Rasulullah. Sementara Al-Quran juga menyuruh kita untuk ikut Rasulullah. Jadi posisi Al-Quran tetap di atas. Tapi karena Rasulullah mencontohkan seperti itu dalam pengamalan sholat subuh tadi, ya, jangan kalian baca apapun kecuali Al-Fatihah. Nah, jadi tetap kita baca Al-Fatihah itu, tetap juga mendengarkan Al-Fatihahnya, walaupun nanti bacaan suratnya sebagian tidak kita dengarkan karena kita sedang konsen membaca Al-Fatihah. Selama ini saya nggak baca. Ya, nggak apa-apa. Sholat itu sempurna. Enggak. Ya. Ya, sekarang silakan tetap mengambil pendapat mazhab Hanafi dengan keumuman ayat itu atau mengkompromikan. Ya, mengkompromikan. Nah, silakan. Nah, nggak apa-apa, namanya beribadah itu kan ada perkembangan seiring dengan wawasan kita. Ya, namanya hidayah itu kan bisa saja
dulunya begini, tapi sekarang karena sudah tahu akhirnya berubah, ya nggak apa-apa. Ya, Allah. Oke. Yang berlewat itu diampuni ya Ustaz. Insya Allah. Ya. Semua hal jangankan yang baik, yang maksiat pun insya Allah diampuni kalau kita datang kepada Allah. Ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi Ibu tadi ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di waktu kami itu ada kendaraan Ye. di kampung kami kan ada kegiatan dan sebelum baca Al-Quran itu diawali dengan baca Al-Fatihah. Ya. Tapi setelah malam itu jawabnya nggak amin, tapi ada tambahan Robin Fili wanita wali mungkin amin. Itu boleh apa enggak? Ya. Itu contoh dari Nabi apa enggak? Ya. Kalau berdasarkan keterangan hadis, Nabi mengatakan begini. Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Jadi menurut hadis ini, apabila ini dalam sholat ya, dalam konteks sholat membaca Fatihah, apabila imam sudah selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ucapkanlah kalian amin. Berarti yang diperintahkan oleh Rasulullah setelah waladdallin itu apa? Amin. Ya udah itu aja. Itu lebih sesuai dengan sunnah Nabi. Ya. Apakah setelah Rabbi Ghafirli ada amin juga? Baru amin. Ya. Ada tambahan itu. Saya tidak mengenal dasar hadisnya perintah Rabbi Ghafirli. Kita boleh berdoa seperti itu, tapi setelah amin aja. Kalau menurut saya setelah amin aja. Nah, kita jadikan Fatihah sebagai amal soleh, wasilah amal soleh untuk mendoakan orang tua kita. Tadi kan doa pada orang tua ya, Rabbi ghfirli, terus wali walidayya walil mu'minina amin. Itu kita doakan setelah selesai amin. Ya. Karena tidak ada dasarnya menyela waladdallin dengan amin kemudian baca doa. Nah, kita selesaikan aja sampai amin karena perintahnya membaca amin. Amin itu artinya apa? Ya Allah kabulkan. Kemudian kita doa lagi sesuai dengan itu, nggak apa-apa. Nah, kita ucapkan amin 2 kali ya nggak apa-apa. Ya, saya kira itu. Allah. Cukup? Masih ada? Oh, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan Pak Ustaz. Okay. Yang pertama itu apabila kita berjamaah dan kita masbuk, jadi ketinggalannya itu imam sudah membaca surat dan tidak mengikut, kita belum sampai menyelesaikan Al-Fatihah kita belum selesai, kita sudah rukuk. Yang saya tanyakan, apakah nanti kita menambah 1 rakaat lagi atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, ini juga masbuk tapi sudah tahiyat awal, sehingga kita sudah melewati imam membaca di 2 rakaat itu imam sudah membaca surat dan kita kan sudah tidak kebagian imam mendengarkan imam baca surat. Apakah kita menambah rakaat itu Al-Fatihah terus membaca surat, ataukah hanya cukup Al-Fatihah saja? Demikian. Baik. Terima kasih. Untuk mau masbuk yang menjumpai imam sudah membaca bagian akhir dari suatu surat, kemudian akan ruku, ya, maka bertakbiratul ihram dulu. Kemudian nggak usah baca doa iftitah. Doa iftitah itu sunnah. Baca ta'awuz terus Fatihah sedapatnya sampai ayat berapapun. Setelah imam ruku, kita ikut ruku dan tidak perlu mengulang lagi rakaat itu. Ya. Kalau kita dapati imam masih ruku, kita baru masuk ke dalam shauf dan imam tetap ruku, kita sudah takbiratul ihram kemudian ikut ruku, itu pun
tetap dihitung 1 rakaat. Yang penting imam belum bangkit dari ruku. Kalau imam sudah bangkit dari ruku, kita terhitung mengulang rakaat yang kita dapati. Kalau itu rakaat pertama berarti kita mengulang 1 kali. Kalau itu rakaat kedua berarti kita mengulang 2 rakaat. Kalau imam, pertanyaan kedua, kalau imam sudah tahiyat awal, apa yang kita lakukan? Kita segera bertakbiratul ihram, duduk seperti tahiyat awalnya imam. Jangan nunggu imam berdiri. Kadang-kadang ada makmum nunggu imam berdiri dengan alasan toh sama saja, nggak terhitung. Ya betul memang, tapi dia terhitung dapat pahala mengikuti perintah Nabi. Apa perintah Nabi? Kalau imam sedang duduk, datanglah kalian, kemudian duduklah. Artinya diawali dulu dengan takbiratul ihram, kemudian ikuti gerakan imam. Tapi jangan kalian hitung, kata Nabi. Tapi kita dapat sunnahnya, ya, yang memang praktis ya. Daripada saya ikut bangkit lagi, padahal imam juga nanti sebentar akan bangkit, ya sudah saya tunggu aja. Itu jangan ada pikiran semacam itu. Ya, sedapat mungkin takbiratul ihram, segera ikuti. Imam sedang sujud, kita sujud. Imam sedang duduk antara 2 sujud, kita langsung ikut duduk antara 2 sujud, tapi tidak dihitung. Baru bisa dihitung selama imam masih ruku dan kita bisa ikut. Kita tidak lari-lari tergesa-gesa, kita tetap jalan biasa. Ya, kalau masih ruku kita dapat, tidak perlu ulang rakaat itu. Ya, nanti berkaitan sama masbuk mungkin kita bahas tersendiri setelah selesai seluruh ini. Tapi setidaknya itu sudah mengawali pertanyaan tentang makmum masbuk. Jadi kebiasaan yang menunggu imam bangkit ditiadakan lagi ya. Ya memang sama-sama tidak dapat rakaatnya, tapi apa dapat kita kalau kita ikut? Dapat sunnah Nabi, mengikuti perintah Nabi. Itu yang kita inginkan. Ya walaupun rakaatnya saya sama aja, nggak dapat. Ya karena sudah melewati ruku tadi. Tapi yakinlah mendapat kebaikan sunnah yang Nabi perintahkan untuk kita dalam hal sholat sebagai makmum masbuk. Tapi Bapak Ibu usahakan kita sudah berada di masjid, jangan ngobrol-ngobrol di luar kalau sudah dekat iqomah, supaya kita bisa bertakbiratul ihram bersama dengan imam atau setelah imam. Karena kita dapati imam baru kita sholat, imam sudah baca Fatihah, tetap disebut masbuk. Walaupun kita dapat rakaat itu, tetap disebut masbuk. Kapan tidak disebut masbuk? Kalau kita membersamai imam atau imam lebih dulu takbiratul ihram terus kita ikuti, baru tidak disebut makmum masbuk. Kalau kita dapati imam sudah baca Fatihah, imam sudah baca surat, walaupun rakaatnya tidak perlu kita ulang, kita statusnya makmum masbuk. Jadi kalau kita sudah berada di masjid, katakanlah di tempat wudu, agak dipercepat sedikit supaya tidak ketinggalan takbiratul ihram yang dilakukan oleh imam ini. Karena kalau ada seseorang mendapati imam setiap sholat jamaah tidak terputus selama 40 hari atau 200 sholat, ya, maka dijamin masuk surga. Bisa nggak? 40 sholat jamaah selalu dapat takbiratul ihramnya imam. Kadang-kadang putus di sholat yang ke 100 ya. Oh nggak sholat jamaah karena melancong gitu ya. Jadi keistiqomahan itu kadang-kadang penting. Jadi pelajarannya setidaknya kalau kita sudah ada di masjid, jangan utamakan ngobrol-ngobrol padahal iqomah sudah dekat. Segera siap-siap untuk memperoleh takbiratul ihramnya imam. Itu ya Ibu. Ya. Langsung ikut imam tahiyat awal. Kita kalau kita terlambat, maka rakaat pertama kita itu kita anggap ada suratnya, nanti rakaat kedua ada suratnya, tidak ikut imam. Nanti kan imam tinggal nambah 1 rakaat kan, dia kan nggak baca surat, dia hanya baca Fatihah kan dia sudah tahiyat awal sholat maghrib misalnya, ya. Kita dapat tahiyat awal, imam nanti akan berdiri,
nambah 1 rakaat dengan tidak ada surat kan, rakaat ketiga. Nah kita ada surat karena kita rakaat pertama. Tapi kalau kita tidak nutut baca suratnya, imam sudah ruku, nggak usah diselesaikan. Jadi kalau imam sholat zuhur, sholat asar nggak dibaca keras, kita bisa baca surat. Yang saya maksud tadi nggak baca surat, kalau itu sholatnya jahat, di maghrib, isya, subuh, ya kita cukup baca Fatihah aja. Jadi kalau sholatnya sir, sholat zuhur, sholat asar, kita kan nggak dengar imam, ya kita baca surat juga setelah baca Fatihah. Tapi kira-kira identifikasi imam dulu, ini imam cepat atau imam sedang. Jangan pilih surat-surat yang panjang, ya sesuaikan dengan irama imam. Oh ini biasanya suratnya sedang, ya sudah saya baca yang sesuai. Tapi kok masih belum ruku juga, tambah aja bacaan kita surat. Ambil surat Al-Ikhlas yang pendek-pendek. Kok belum ruku lagi, cari lagi yang pendek, Al-Kautsar, ya. Kalau belum ruku, cari lagi Al-Asr. Sampai nanti imam ruku, sepenuhnya dalam berdiri kita itu baca Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan di Ahad kedua. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua dan diberikan keberkahan dengan Al-Quran. Allahumma amin. Saya kembalikan ke Ustaz Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.